sosok anak ex-wali kota Cirebon ditangkap curi sepatu di masjid usai ayah tersangka korupsi. Pria berinisial ASN, warga Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, ditangkap setelah mencuri sepatu jemaah di masjid. Ia ditangkap setelah terekam CCTV di kawasan Masjid Raya At-Taqwa, Jalan Rakartini, Kota Cirebon, Senin, 6 Oktober 2025, siang. Ironisnya, ASN merupakan anak dari mantan wali kota Cirebon, Nasruddin Aziz, yang kini tengah menjalani masa tahanan di Rutan Kelas 1 Cirebon terkait kasus korupsi pembangunan Gedung Sekretariat Daerah, Setda, Kota Cirebon, pada Senin, 8 September 2025. Kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar 26 miliar rupiah. Kini, sang anak diamankan ketika beraksi mengincar sepatu milik jemaah yang sedang salat. Saat tertangkap, ia langsung digiring ke pos keamanan masjid guna menjalani pemeriksaan awal. Rohman, petugas Satpam Masjid At-Taqwa mengatakan aksi pencurian tersebut dilakukan ASN pada Minggu, 5/10/2025. Menurut Rohman, aksi ASN sudah lama menjadi perhatian petugas keamanan masjid. Beberapa kali ia terpantau di rekaman CCTV dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat diinterogasi, lanjut Rohman, ASN mengaku sudah menjual sebagian sepatu hasil curiannya, sementara sisanya masih disimpan di rumahnya. Usai pemeriksaan di pos Satpam, ASN yang sudah diborgol kemudian dijemput oleh petugas Polsek Utara Barat, Utbar, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, polisi masih mendalami motif di balik aksi pencurian yang dilakukan oleh anak mantan wali kota tersebut. Sementara itu, suasana di sekitar Masjid Raya At-Taqwa sempat menjadi perhatian warga. Sejumlah jemaah terlihat ikut menyaksikan saat ASN digiring keluar dari kompleks masjid menuju mobil patroli polisi. Mantan wali kota Cirebon, Nasruddin Aziz, yang merupakan ayah ASN, saat ini sedang ditahan karena kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon. Kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar 26 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Muhammad Hamdan, mengungkapkan bahwa ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, 8 September 2025, setelah penyidik mengumpulkan 2 alat bukti kuat berupa keterangan saksi, dokumen, dan petunjuk lainnya. Diduga melanggar pasal 2 ayat 1, Junto pasal 18 dan pasal 3 Junto pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Ia dituduh memerintahkan tim teknis menandatangani dokumen serah terima proyek pembangunan Gedung Setda pada 19 November 2018, meskipun proyek tersebut belum rampung. Akibat perintah tersebut, proyek tidak sesuai perencanaan dan menyebabkan kerugian negara mencapai 26 miliar rupiah dari total pagu 86 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.